Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Senang sekali menjumpai saudara-saudara kembali, dan kita walaupun sudah tanggal sekian, kita masih membicarakan apa sasaran tahun ini. Kalau mau menjadi sukses ya, kita sudah dengan contoh Yusuf, dan kita lihat perjalanan Yusuf mengapa dia sukses. Ya, Tuhan memang menyertai dia, lalu memang dia mendapat kasih karunia Tuhan, dan dia juga karena kedekatan hubungannya dengan Tuhan, segala sesuatu dia tahu bahwa itu dari Tuhan. Jadi pada suatu hari waktu dia di penjara, bersama-sama dengan dia orang istana ada dua yang dipenjarakan. Satu tukang roti, satu tukang minuman dari raja. Nah, pada suatu hari mereka tuh terlihat bahwa wajahnya muram, ya. Nah, Yusuf ini kan memang manis budi ya, orangnya perhatian. Lalu dia lihat temannya itu muram, dia tanya, "Kenapa kok wajahmu muram?" Lalu kedua orang ini memberitahu, "Aduh, saya itu mimpinya mengganggu saya nih. Tapi nggak ada orang yang bisa memberitahu arti mimpi. Bagaimana? Kami bermimpi, tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu kepadaku." Jadi Yusuf itu tidak mau ambil kredit. Dia masih mengakui bahwa semua itu dari Allah. Kalau dia bisa memberi penjelasan pun karena semuanya ini dari Allah. Jadi yang menerangkan itu Allah, tapi menggunakan mulut Yusuf, ya. Jadi dia tidak bilang, "Oh ya, saya tuh bisa menerangkan mimpi, coba jelaskan mimpi." Nggak demikian. Nah, jadi Yusuf itu orangnya rendah hati juga, ya. Jadi ini salah satu, kalau kita mau mendapatkan sukses itu kita percaya pada Tuhan, kita bersandar pada Tuhan, dan apapun yang dia kerjakan dia tahu itu dari Tuhan, namun kreditnya diberikan kepada Tuhan. Jadi dia bukan bilang bahwa itu dia yang bisa, tapi Tuhan yang menerangkan semuanya melalui dia, ya. Jadi kemudian ini ayat 9 pasal 40 Kejadian. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, ya. Ini cerita mimpinya, ya. Itu mengapa saudara lihat ada gambar itu ya, gambar pohon anggur. Karena mimpinya demikian. Ini yang tukang minum, dia katakan, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon anggur itu bertunas, bunganya sudah keluar, dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas dalam piala Firaun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Ya, lalu Yusuf menjelaskan arti mimpinya, dan dia memberitahu ya bahwa beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya juga 3 hari, dan ketiga hari ini, dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minuman, ya. Jadi dia memberi, orang yang tukang minum ini senang sekali karena bakalan kejabatan dia dikembalikan, ya. Lalu ini pesan Yusuf kepada dia, "Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik. Nanti tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini." Nah, saudara-saudara, dia dapat menjelaskan mimpi, dia mengatakan dari Allah, ya, bukan dari dia. Lalu ini saudara, memang karunia itu macam-macam. Nah, Yusuf ini mendapat karunia dapat menjelaskan mimpi, ya, luar biasa. Nah, karena dia orangnya dekat dengan Tuhan,
dan Tuhan berbicara pun melalui dia sehingga dia dapat menjelaskan mimpi dan dia memberitahu ya semua ini dari Tuhan. Mungkin saudara dan saya ini juga punya karunia kita berbeda-beda. Tapi percayalah bahwa kita memiliki karunia dan Tuhan memberi karunia kepada kita. Namun bukan untuk disombongkan, ya. Bukan wah saya bisa ini, wah saya bisa itu, wah saya bisa menyembuhkan orang, oh saya bisa menjelaskan mimpi. Orang bangga kalau bisa menjelaskan mimpi dan banyak orang yang datang kepada orang itu untuk mimpi segala sesuatu mereka ingin tahu penjelasannya. Namun saudara-saudara, mari kita belajar, kita renungkan kalau Tuhan sudah memberi kepada kita gunakan karunia kita, namun janganlah kita tinggi hati, melainkan tetap rendah hati, tahu bahwa semua itu dari Tuhan, kita ini alatnya Tuhan untuk menyampaikan, ya. Jadi hari ini kita renungkan bagian ini, satu bagian tentang bagaimana Yusuf dapat menjelaskan mimpi dan bagaimana kemudian mimpi itu terjadi dan si tukang minuman ini dilepaskan dari penjara dan dia menjadi tukang minuman raja kembali. Mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kasih karunia-Mu, Engkau memberikan karunia kepada kami. Biarlah Tuhan kami menggunakan karunia kami dengan seksama pada waktunya dan kami tahu bahwa semua itu dari Tuhan. Bukan kepintaran kami, bukan kebisaan kami, tetapi bahwa semua dari Engkau. Maka untuk Engkaulah kemuliaan. Biarlah melalui karunia yang kami lakukan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua orang yang suka merenungkan firman-Mu ini mengetahui bahwa mereka juga memiliki karunia, agar mereka menggunakan karunia mereka dan tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Supaya tahun ini Tuhan juga memberi kesuksesan kepada kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara, demikian renungan kita malam ini. Semoga kita semua menggunakan karunia dengan baik. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.